Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya Syakila Maipal. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kajian metodologi sejarah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmal M.Hum. Selamat menyaksikan. Materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode dan metodologi sejarah. Metode dan metodologi sejarah memiliki pengertian yang berbeda. Metode sejarah adalah kerangka sistematis yang pada prinsipnya untuk mengefektifkan pencarian sumber mengenai materi sejarah, memberikan kritik dan menilai sintesis untuk mencapai penelitian yang baik. Sedangkan metodologi sejarah merupakan suatu teknik observasi dalam menyeleksi fakta-fakta sejarah, menyatakan dengan tegas data yang dihasilkan dan menghubungkan data-data tersebut dalam suatu penelitian sejarah yang bersifat teoritis. Selanjutnya, perbedaan metode dan metodologi sejarah. Metode sejarah merupakan langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Metode sejarah mencakup yang pertama yaitu identifikasi masalah, yang kedua seleksi dan koreksi sumber-sumber informasi, dan yang ketiga verifikasi dan validasi, dan yang terakhir penyusunan secara teratur dan penulisannya. Sedangkan metodologi sejarah berkenaan dengan kerangka kerja yang berisi konsep-konsep mengenai penelitian sejarah, kategori-kategori, model-model, dan hipotesis-hipotesis dalam mengkaji peristiwa sejarah. Jadi dapat disimpulkan, yang pertama, ketika kita memilih dan menentukan topik, maka ini masuk dalam kerangka kerja metodologi sejarah. Yang kedua, ketika kita melakukan proses heuristik dan kritik, maka ini adalah lahan kerja metode sejarah. Dan yang terakhir, ketika kita menganalisis dan mensintesiskan fakta, maka kita masuk lagi dalam ruang kerja metodologi sejarah. Itulah perbedaan antara metode sejarah dan metodologi sejarah. Baiklah, yang selanjutnya yaitu teknik pemilihan topik. Seorang pemula dalam penelitian sejarah, meskipun ia telah memperoleh saran-saran dari orang lain, namun ia perlu dengan intensif membaca berbagai karangan atau buku-buku untuk mengenal segala segi yang berhubungan dengan topik yang ia teliti. Adapun kriteria dalam pemilihan topik ada 4. Yang pertama yaitu nilai. Topik yang akan kita garap harus mempunyai nilai. Topik tersebut hendaknya merupakan salah satu aspek pengalaman manusia yang dianggap penting atau signifikan dari sudut sosial. Yang kedua yaitu originalitas. Originalitas ini berkenaan dengan topik yang belum pernah ditulis atau keaslian topik itu. Originalitas yakni dimulai dengan anggapan bahwa penulisan sejarah yang ada atau yang kurang sempurna. Oleh karena itu, sebagai gantinya harus dikemukakan pembuktian baru yang substansial dan penting atau suatu interpretasi baru dengan pembuktian yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu praktis. Praktis ini berkenaan dengan mudahnya mendapatkan bahan-bahan dan sumber tentang topik yang diangkat dalam penelitian. Jangan sampai penelitian yang kita angkat menghabiskan waktu yang sangat lama. Misalnya karena amat sulit mendapatkan sumber-sumber atau karena tidak dapat menguasai bahasa yang terdapat dalam sumber-sumber itu. Yang terakhir yaitu unity atau kesatuan. Kesatuan berkenaan dengan fakta yang kita dapati tersebut mempunyai suatu kesatuan dengan fakta yang lainnya.
Topik yang beranjak dari suatu titik tolak memecahkan masalah yang analisisnya dituangkan dalam uraian-uraian yang akhirnya bermuara pada kesimpulan-kesimpulan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu perbedaan penelitian sejarah dengan penelitian lainnya. Perbedaan penelitian sejarah dengan penelitian lainnya adalah sejarah bersifat diakronik berdasarkan spasial dan waktu pada masa lampau. Penelitian sejarah meneliti masa lalu dan objek sejarah. Penelitian sejarah memiliki batasan waktu dalam penelitiannya, sementara penelitian lainnya hanya spasial dan masa sekarang sehingga bersifat sinkronik. Selain itu, sejarah lebih memfokuskan pada prosesnya, sementara penelitian lainnya memfokuskan pada strukturnya. Baiklah, yang selanjutnya latar belakang masalah. Latar belakang masalah dititik beratkan pada alasan yang menuntut dilakukannya penelitian itu, baik yang berkenaan dengan masalah akademik maupun masalah sosial. Latar belakang masalah berfungsi sebagai pengantar munculnya masalah penelitian yang didedukasi atau penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum ke keadaan yang khusus dari suatu pemikiran. Di dalam latar belakang penelitian yang esensial dicantumkan adalah argumentasi. Argumentasi tentang mengapa suatu topik itu dipilih. Argumentasi ini disusun dengan memperhatikan yang pertama, mengungkapkan konteks masalah sosial dari topik yang dipilih. Topik yang diteliti sesuai dengan program studi masing-masing. Yang kedua yaitu mengungkapkan bukti atau data, konsep-konsep, dan hubungan antar variabel yang terkait dengan topik yang akan diteliti dengan merujuk pada fakta-fakta yang diperoleh dari pernyataan pihak otoritas, dari observasi selintas, atau bukti ilmiah berdasarkan literatur atau laporan penelitian tersebut. Baiklah, selanjutnya batasan masalah dan perumusan masalah. Batasan masalah merupakan batasan ruang lingkup masalah sebagai akibat keterbatasan yang dimiliki peneliti, di mana dapat saja masalah-masalah yang telah diidentifikasi tidak dapat diteliti semua, sehingga perlu diterapkan batasan dalam suatu penelitian agar penelitian memiliki fokus pada suatu kondisi tertentu. Dengan demikian, uraian tentang alasan-alasan pembatasan masalah akan sesuai dengan kemampuan peneliti. Asumsi-asumsi dan pembatasan penelitian, terutama sebelum merumuskan masalah penelitian, merupakan hal yang perlu dikemukakan peneliti untuk menghindari salah pengertian para pembaca. Baiklah, selanjutnya rumusan masalah. Dalam proposal penelitian, mengenal dan merumuskan masalah merupakan bagian terpenting. Proposal penelitian yang masalahnya tidak jelas dirumuskan akan menghasilkan temuan penelitian yang kemungkinan tidak logis. Ciri-ciri perumusan masalah yang efektif adalah yang pertama, pertanyaan penelitian harus menarik. Yang kedua, pertanyaan penelitian harus relevan dengan topik penelitian yang dikaji atau diteliti dan membuat hubungan antara fenomena sosial yang dikaji. Yang ketiga yaitu pertanyaan penelitian harus diformulasikan dengan jelas. Buat pertanyaan sekreatif mungkin dan batasi variabel yang diteliti. Yang keempat, pertanyaan yang diajukan harus membawa implikasi penelitian dapat dijalankan. Baiklah, selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan. Rumusan masalah penelitian menggunakan kalimat pertanyaan, sedangkan tujuan penelitian menggunakan kalimat pernyataan. Tujuan penelitian yang baik harus sesuai dengan sifat dan karakteristik penelitian, yaitu yang pertama, tujuan harus ada hubungannya dengan rumusan masalah. Yang kedua, tujuan penelitian dinyatakan dengan kalimat deklaratif. Yang ketiga, tujuan penelitian dikemukakan sebagai sesuatu yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Dan yang terakhir, tujuan penelitian harus jelas dan tegas.
Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai landasan teori. Landasan teori adalah teori yang relevan digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan atau hipotesis dan penyusunan instrumen penelitian. Landasan teori ini akan menjadi landasan dasar yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai kajian metodologi sejarah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.